Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan case method kami dengan judul analisis kerusakan brush pada motor DC untuk meningkatkan kinerja dan umur pakai. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada saya Anzila Zahra. Saya Mafiki Kuno Astorus. Saya Ageng Kusumayadi. Baik, di sini kami akan melakukan analisis mengenai kerusakan brush pada motor DC. Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai rumusan masalah pada penelitian kami ini oleh Ageng Kusumayadi. Baik, terima kasih kepada moderator. Rumusan masalah pada brush ini, beberapa masalah utama yang perlu dianalisis. Yang pertama, apa saja faktor utama yang memengaruhi kausan dan kerusakan sikat pada motor DC? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh kondisi operasi seperti arus listrik, suhu, dan tekanan kontak terhadap kausan sikat? Dan yang ketiga, solusi apa yang dapat diterapkan untuk memperpanjang umur pakai sikat dan meningkatkan kinerja motor DC? Baik, sebelum memasuki pembahasan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu brush pada motor DC. Dipersilahkan. Baik, brush atau sikat ini pada motor DC adalah komponen elektrik yang terbuat dari material konduktif atau biasanya karbon ataupun grafit yang bersentuhan dengan komutator untuk mentransfer arus listrik antara bagian statis dan bagian berputar motor. Jadi pada karbon ini merupakan bahan terbaik untuk sikat yang mengandung semua sifat listrik, fisik, dan mekanik yang sesuai untuk melindungi motor dari kerusakan. Sikat karbon merupakan bagian penting dari motor DC yang mengandalkan sikat untuk menyalurkan arus listrik yang berasal dari bagian mesin yang berputar. Sikat ini juga bertanggung jawab untuk mengubah arah arus dalam konduktor selama proses putaran. Sikat karbon yang memastikan pergantian arah arus beberapa kali per putaran mesinnya, ini memiliki fungsi seperti sikat karbon menjaga permukaan cincin selip atau komutator tetap bersih, dan kemudian karena sikat ini memiliki lapisan karbon pelindung, sikat ini memastikan kontak yang erat saat mesin beroperasi. Dengan demikian, ini mencegah motor atau komutator dari kausan. Penghalang ini adalah alasan mengapa komutator mempertahankan kehalusan dan kondisi optimalnya. Berikut gambar konstruksi sederhana motor DC. Selanjutnya, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kajian literatur untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kerusakan brush pada motor DC. Dengan fokus pada analisis sistematis terhadap hasil eksperimen dan model teoritis yang disajikan dalam jurnal terkait studi ini. Memanfaatkan 3 jurnal utama yang menjadi acuan utama. Yang pertama, Determining Wear Intensity of Electrical Brush in DC Machine Considering Impact of Collector Surface. Mengembangkan model matematika untuk menentukan intensitas kausan brush dengan mempertimbangkan profil permukaan kolektor. Pada jurnal kedua, Characterization of Brush DC Motor with Brush Fuel Using Thermal Assessment. Mengeksplorasi metode analisis thermal untuk mendiagnosis kerusakan brush melalui perbedaan suhu steady state antara motor sehat dan motor dengan kerusakan brush. Sementara itu, jurnal ketiga, An Analysis of the Main Factor on the Wear of Brushes for Automotive Small Brush Type DC Motor, membahas faktor mekanis dan listrik terhadap wear brush pada motor DC kecil. Penelitian ini memanfaatkan artikel yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik kerusakan brush pada motor DC, serta pendekatan kuantitatif atau eksperimental yang digunakan dalam artikel tersebut.
Sumber data yang diperoleh dari jurnal ilmiah yang diakses melalui database terpercaya termasuk Spingerling dan EOS Science. Kata kunci pencarian yang digunakan meliputi DC motor brushwear, thermal analysis, collector surface profile, dan electrical contact resistance. Jurnal-jurnal ini dipilih berdasarkan kontribusinya dalam memberikan wawasan baru tentang mekanisme kerusakan brush dan metode diagnosisnya. Saya serahkan kepada moderator. Selanjutnya, mengenai analisis data. Baik, selanjutnya itu ada analisis data yang akan digunakan pada metode kali ini, yaitu pertama kita mengidentifikasi faktor penyebab kerusakan brushnya terlebih dahulu. Itu dapat meliputi seperti wear mekanis, listrik atau thermal. Kemudian wear mekanis ini disebabkan oleh tekanan kontak dan kecepatan gesekan. Sedangkan pada wear listrik dipengaruhi oleh arus listrik, resistansi kontak, dan tegangan jauh. Sedangkan pada wear thermal terjadi akibat pada suhu permukaan brush yang meningkat karena gesekan dan joule heatingnya. Selain itu, pada profil permukaan kolektor yang tidak sempurna juga dianalisis sebagai salah satu penyebab utama pada kerusakan brushnya. Kedua, pada metode diagnosis ini dijelaskan dalam jurnal yang dievaluasi pada 3 jurnal tersebut bahwa metode thermal mengukur suhu steady state-nya dari brush menggunakan thermocouple untuk membedakan kondisi brush yang sehat dan rusak. Model matematika juga dikembangkan dalam jurnal yang 3 tadi itu yang digunakan untuk menentukan intensitas kausan brush dengan menganalisis interaksi mekanis antara brush dan kolektor melalui sistem persamaan diferensial. Sementara itu, resistansi kontak listrik diukur dengan menggunakan sirkuit Sun untuk mengidentifikasi tegangan jauh sebagai indikator kondisi pada brushnya. Kemudian ketiga juga hasil dari masing-masing metode tersebut dikelompokkan. Kemudian ada kerangka analisis yang digunakan, yaitu melibatkan identifikasi faktor pada dominan yang mempengaruhi kerusakan brush, jenis kerusakan yang terjadi, dan dampak kerusakan terhadap umur pakai dan kinerja metode DC-nya. Adapun dalam keterbatasan metodologi yang digunakan ini, karena kita menggunakan pendekatan yang berbasis kajian literatur, maka penelitian ini tidak melakukan pengujian eksperimental yang langsung. Oleh karena itu, data yang digunakan juga sebenarnya bergantung pada hasil eksperimen dari peneliti pada jurnal tersebutnya. Kemudian pada hasil pembahasan yang didapat dari kita kajian literatur tersebut, yang pertama itu kita perlu menganalisis faktor penyebab kehausan dan kerusakan pada brushnya. Jadi pertama itu ada kehausan pada mekanisnya. Ini terjadi karena gesekan antara sikat dan komutatornya. Faktor utamanya itu yang memengaruhinya itu seperti pegas sikat atau kecepatan gesekan dan kondisi pada permukaan komutatornya. Jadi pada jurnal oleh Karmalov itu menjelaskan bahwa kolektor yang tidak merata menyebabkan fluktuasi gaya elastis di titik kontak yang pada akhirnya meningkatkan intensitas kausan. Kemudian pada jurnal Shin dan Lee itu mengatakan bahwa tekanan pegas yang terlalu tinggi akan meningkatkan gesekan, sementara tekanan terlalu rendah menyebabkan ketidakstabilan kontak, yang keduanya itu berkontribusi pada percepatan kausan pada mekanis brushnya. Kemudian pada kausan listriknya pada brush tersebut itu yang mengalir melalui sikat menghasilkan panas joule yang meningkatkan suhu di titik kontaknya. Pada jurnal oleh Shin dan Lee itu menunjukkan bahwa arus yang tinggi tidak hanya meningkatkan suhu, tapi juga menyebabkan tegangan jatuh di kontak sikat pada komutatornya. Kemudian ada kausan thermalnya. Pada kausan thermal ini itu peningkatan suhu di permukaan sikat yang disebabkan oleh gesekan mekanis dan panas joule. Pada jurnal Wahab dan Rashid yang menunjukkan bahwa motor DC dengan sikat yang rusak memiliki suhu steady state
yang lebih rendah dibandingkan motor sehatnya. Kemudian ada pengaruh kondisi operasi terhadap kausan sikat. Pada pengaruh dalam arus listrik, yaitu arus listrik yang besar itu dapat mempercepat kausan sikat karena menghasilkan panas Joule yang signifikan, yang berdasarkan penelitian oleh Sindali ini mengatakan bahwa arus listrik yang tinggi ini dapat meningkatkan suhu di titik kontak yang memicu oksidasi permukaan dan meningkatkan kausan pada berasnya. Kemudian ada pengaruh kondisi operasi pada suhu operasinya. Jadi pada suhu operasi yang tinggi dapat meningkatkan laju degradasi material pada sikatnya. Pada penelitian oleh Wahab dan Rashid ini, beliau mengamati bahwa suhu steady state pada sikat yang rusak lebih rendah dibandingkan sikat sehat. Namun penurunan suhu ini tidak menunjukkan perbaikan kinerja, melainkan mengindikasikan bahwa penurunan efisiensi karena sikat tidak lagi mampu mengantarkan arus secara optimal. Kemudian pada tekanan kontaknya ini, jika yang diberikan oleh pegas sikat memengaruhi kestabilan kontak antara sikat dan komutatornya. Kemudian pada metode diagnosis pada kerusakan sikatnya, pada metode diagnosis pada analisis termalnya, metode ini menggunakan perbedaan suhu steady state antara sikat sehat dan sikat rusak sebagai indikator utama kerusakannya. Pada penelitian Wahab dan Rashid menunjukkan bahwa dengan memasang termokopel pada sikat, casing, dan komponen lain, perubahan suhu dapat diukur secara real time, dapat diukur secara langsung. Kemudian pada model matematika yang dikembangkan oleh Kharlamov yang menunjukkan pada estimasi intensitas kausan sikatnya dengan mempertimbangkan profil permukaan kolektornya, tekanan kontak, dan parameter lain. Menggunakan model persamaan diferensial untuk menganalisis gaya elastis di titik kontak sikat komutator, memberikan pendekatan kuantitatif untuk memprediksi umur pakai pada berasnya. Kemudian pada pengukuran resistansi kontak, pada penelitian Sindali menggunakan sirkuit listrik untuk mengukur resistansi ini. Jadi pada penelitiannya, resistansi yang tinggi menunjukkan degradasi material sikat dan potensi kerusakan yang lebih lanjut. Selanjutnya saya silakan pada moderator. Baik, selanjutnya ialah mengenai strategi mitigasi kerusakan sikat. Untuk memperpanjang umur sikat, kita meningkatkan kinerja motor DC, beberapa solusi dapat diterapkan, yaitu yang pertama, optimasi material sikat. Penggunaan material dengan daya tahan yang lebih baik terhadap panas, gesekan, dan arus listrik merupakan langkah penting. Material seperti tembaga grafit terbukti memiliki konduktivitas yang tinggi. Beberapa material yang daya tahan tinggi terhadap panas, gesekan, dan arus listrik, yaitu pertama, material tembaga grafit. Sikat yang terbuat dari tembaga grafit adalah salah satu solusi terbaik. Tembaga memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi, sehingga mengurangi resistansi kontak dan panas Joule. Sedangkan grafit memberikan sifat pelumas sendiri yang mengurangi gesekan kausan listrik mekanis. Kemudian, material dengan pelapis pelindung. Pelapis menggunakan logam mulia seperti perak atau emas dapat mengurangi oksidasi pada suhu tinggi. Kemudian, aditif antioksidasi. Penambahan aditif seperti molybdenum disulfida atau silikon karbida dapat meningkatkan ketahanan material terhadap suhu tinggi dan mencegah oksidasi. Kemudian untuk memperbaikan profil kolektor. Profil kolektor permukaan yang tidak rata atau kasar dapat mempercepat kausan sikat. Oleh karena itu, pemprosesan ulang atau penghalusan permukaan kolektor menggunakan teknik presisi tinggi seperti pengerindaan atau pemolesan yang dilakukan secara berkala. Dengan profil yang lebih halus, fluktuasi gaya kontak dapat diminimalkan sehingga mengurangi vibrasi yang rusak dan memperpanjang umur sikat. Kemudian langkah-langkah untuk memperbaiki profil kolektor ada dua. Yang pertama, pemprosesan ulang permukaan kolektor dan pemakaian
alat mengatur profil kolektor. Selanjutnya pengendalian kondisi operasi. Kondisi operasi yang optimal membantu mengurangi beban kerja sikat dan memperpanjang umur pakai. Aspek-aspeknya yaitu yang pertama, pengaturan tekanan pegas. Tekanan kontak yang optimal harus disesuaikan dengan spesifikasi motor. Pegas yang terlalu kuat atau lemah dapat menyebabkan masalah pada distribusi tekanan kontak. Pegas yang terlalu kuat dapat meningkatkan gesekan, sedangkan pegas yang terlalu lemah menyebabkan kontak yang tidak stabil. Untuk mengatasi ini, tekanan pegas diatur sesuai spesifikasi pabrik dan pemeriksaan secara rutin dapat mencegah tekanan berlebih atau kurang. Kemudian pengendalian suhu. Sistem pendinginan yang efektif seperti penambahan kipas atau silip pendingin dapat membantu menjaga suhu motor dalam batas aman. Selain itu, memonitor suhu operasional secara real time menggunakan sensor dapat mendeteksi potensi overheating sebelum menyebabkan kerusakan serius. Kemudian stabilitas arus. Menghindari lonjakan arus yang tidak terkendali dengan memasang perangkat pelindung seperti pengaman arus atau fuse atau pengendali tegangan atau voltage regulator dapat membantu memperpanjang umur sikat. Kemudian selanjutnya yaitu strategi perawatan preventif. Perawatan preventif ini adalah langkah yang sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah kerusakan sikat sebelum menyebabkan kegagalan total. Implementasinya yang pertama, inspeksi rutin, yaitu pemeriksaan sikat secara berkala untuk mengecek tingkat keausan, ketebalan sikat, dan tekanan pegas yang sangat penting. Kemudian pembersihan permukaan, membersihkan sikat dan komutor dari debu dan residu karbon dapat meningkatkan efisiensi kontak listrik. Pembersihan dilakukan menggunakan kain khusus yang tidak abrasif atau cairan pembersih berbasis alkohol. Kemudian future work atau keberlangsungan masa depan untuk mendukung perkembangan lebih lanjut dalam meningkatkan kinerja dan keandalan motor DC. Beberapa yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pengembangan material sikat yang lebih maju. Penelitian lebih lanjut tentang penggunaan material nanokomposit dapat meningkatkan sifat mekanis, termal, dan konduktivitas listrik sikat. Misalnya, nanotube karbon atau grafen dapat ditambah ke dalam material grafit untuk memperkuat struktur dan meningkatkan daya tahan terhadap panas dan gesekan. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sensor cerdas seperti IoT untuk memantau suhu, tekanan kontak, dan resistansi sikat secara real time. Sistem ini memungkinkan deteksi dini kerusakan dan pengaturan parameter operasional secara otomatis. Kemudian yang ketiga, inovasi dalam desain kolektor dan sikat. Kolektor yang dirancang dengan teknologi presisi tinggi dapat secara otomatis menyesuaikan profilnya sesuai dengan kondisi sikat, mengurangi fluktuasi gaya kontak. Kemudian yang keempat, implementasi teknologi energi terbarukan. Motor DC sering digunakan dalam sistem berbasis energi terbarukan seperti turbin angin dan panel surya. Penelitian mendalam tentang pengoptimal sikat untuk kondisi operasional yang fluktuatif di sektor ini sangat penting untuk mendukung transisi energi global. Yang terakhir ialah kesimpulan dari case method kami hari ini, yaitu yang pertama, keausan sikat pada motor DC dipengaruhi oleh 3 faktor: keausan mekanis, keausan listrik, dan keausan termal. Faktor mekanis seperti tekanan kontak dan kecepatan gesekan, faktor listrik seperti arus dan tegangan jatuh, serta faktor termal seperti peningkatan suhu pada titik kontak, semuanya berkontribusi terhadap percepatan kerusakan sikat. Yang kedua, kondisi operasi yang tidak optimal, seperti arus listrik yang berlebihan, suhu operasional yang tinggi, dan tekanan pegas yang tidak sesuai, dapat mempercepat keausan sikat. Profil korektor yang tidak rata juga menjadi penyebab utama ketidakstabilan kontak dan peningkatan keausan. Yang ketiga, metode diagnosis yang efektif meliputi analisis termal, penggunaan model matematika untuk estimasi keausan, dan pengukuran resistansi kontak. Metode ini mampu mendeteksi kerusakan secara dini dan memberikan prediksi yang akurat tentang umur pakai sikat.
Kemudian yang keempat, solusi yang dapat diterapkan untuk memperpanjang umur sikat meliputi optimasi material sikat seperti penggunaan tembaga grafit, perbaikan profil korektor, pengendalian kondisi operasi, pengaturan tekanan pegas, suhu, dan stabilitas arus, serta penerapan strategi perawatan preventif seperti inspeksi rutin dan pembersihan permukaan. Selanjutnya, dari case method kami ini, saran yang dapat kami berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu yang pertama, penelitian eksperimental langsung pada berbagai jenis motor DC dengan kondisi operasi yang berbeda diperlukan untuk memvalidasi hasil kajian literatur ini. Hal ini dapat memberikan data yang lebih komprehensif dan aplikatif untuk industri. Kemudian yang kedua, pengembangan material sikat industri manufaktur motor DC disarankan untuk terus mengembangkan material sikat yang memiliki daya tahan baik terhadap panas, gesekan, dan arus listrik. Kombinasi material baru seperti logam campuran atau pelapis nano dapat menjadi solusi yang lebih inovatif. Kemudian yang terakhir, peningkatan pemeliharaan sistem pemeliharaan motor DC perlu ditingkatkan dengan menerapkan teknologi berbasis IoT untuk memantau kondisi sikat secara real time. Ini memungkinkan deteksi dini, kerusakan, dan perawatan yang lebih efektif. Sekian dari presentasi case method kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.